Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya jangan lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita berkumpul untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas bab fil yakin, yaitu tentang bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di hadis as-sabi yang ketujuh. Jadi hadis yang ketujuh di bab al-yakin. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Umarah atau An Abi Umarah, yaitu Barra ibn Azib. Ini Barra ibn Azib. Jadi perawi hadis kita ini Barra ibn Azib, yang sudah beberapa kali kita ketemu dengan Barra ibn Azib sebelumnya, yang pernah kita ceritakan tentang bagaimana orang ketika hendak meninggal dunia, maka orang itu akan didatangi malaikat dan seterusnya. Itu juga riwayat Barra ibn Azib, riwayat Imam Tirmidzi. Tapi hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Di riwayat Imam Bukhari Muslim ini, untuk lebih lengkapnya dua-duanya harus kita gandeng, harus kita baca supaya memiliki makna yang lengkap. Dari hadis yang pertama, dari Barra ibn Azib, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasyik, kalau engkau naik ke tempat tidurmu. Firash itu apa? Tempat tidur. Kalau nggak ada ranjangnya berarti kasurnya, sarir. Kalau ada ranjangnya berarti ini firasyik, naik ke tempat tidurmu, atau ila saririk, yaitu sarir juga sama firash. Tapi biasanya firash itu yang dibentangkan. Nah, ini kasurnya kalau sudah naik kasur. Karena memang zaman dulu biasanya orang tidur itu cuman menggunakan apa? Kayak begini nih. Kulit unta yang sudah disamak, kulit apa? Sapi, kambing, jadi tatakannya. Itu firash. Tapi kalau sekarang ada sarirnya nih, model apa? Baliknya, ada ranjangnya. Tapi sama, yang penting kalau kamu sudah naik ke tempat tidurmu, idza awaita ila firasyik fakul, maka bacalah doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini adalah doa yang dianjurkan kalau orang mau tidur, sudah berada di tempat tidurnya, sudah naik ke tempat tidur, sudah mau tidur, baca ini. Fa innaka in mitta, sungguh jika engkau meninggal, min lailatika, di malammu itu, mitta alal fitrah, engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta, tapi kalau engkau panjang umur sampai bangun di pagi hari, asbahta khairan, engkau bangun di pagi hari dalam keadaan mendapatkan kebaikan yang banyak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini, di dalam riwayat yang lain di dalam Bukhari Muslim. Apa bedanya? Tadi muttafaqun alaih, di sini sahihain. Muttafaqun alaih artinya Bukhari Muslim, sahihain Bukhari Muslim juga. Tapi kalau muttafaqun alaih berarti ada riwayat yang di Bukhari dan di Muslim dari Barra ibn Azib, lafadznya sama. Jadi sama lafadznya, di Bukhari Muslim lafadznya sama, disebut muttafaqun alaih. Kalau fi sahihain, di dalam dua Bukhari Muslim, di dalam dua kitab hadis yang sahih, maksudnya Bukhari Muslim. Kalau dikatakan
fis sahihain, di dalam kitab Bukhari Muslim, boleh jadi lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Jadi ada hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ada akhrajahu atau muttafaqun alaih. Beda tuh. Muttafaqun alaih lafadznya dan maknanya sama, persis. Redaksinya, nasnya sama. Itu namanya muttafaqun alaih. Di Bukhari nasnya begini, di Muslim nasnya begini, persis sama, disebut muttafaqun alaih. Tapi kalau di Bukhari ada lafadznya sedikit berbeda, tapi makna dan maksudnya sama. Mungkin di Bukhari ada sedikit penyebutan nama seperti ini. Di dalam hadis ini disebutin qala li Rasulullah, Rasul berkata kepadaku. Kalau di riwayat muttafaqun alaih qala ya fulan, itu kan ada beda tuh. Di muttafaqun alaih ngomongnya Rasul apa? Ya fulan, fulan. Tapi di Bukhari Muslim ada lafadz yang begini, qala li Rasulullah, Rasulullah berkata kepada saya. Berarti fulan di sini maksudnya Barra ibn Azib. Kalau yang di muttafaqun alaih kayaknya cerita, kata Barra ibn Azib, dulu Nabi pernah berkata ya fulan. Boleh jadi fulan itu orang lain, bukan Barra. Tapi kalau di riwayat yang Bukhari Muslim yang tidak muttafaq malah mengatakan qala li Rasulullah. Berarti Barra bilang Rasulullah pernah berkata kepadaku. Berarti sini kalimat ya fulan maksudnya siapa? Barra ibn Azib. Ini pentingnya untuk menggabung semua riwayat yang ada, dibaca sehingga akan difahami. Nanti kita akan menjelaskan. Ini namanya di Bukhari Muslim yang tidak muttafaqun alaih. Dan di situ ada tambahan. Contohnya idza ataita madja'aka. Tuh, kalau tadi idza awaita ila firasyik. Di sini idza ataita madja'ak. Jadi di situ disebut madja', di situ disebut firash. Yaitu apa? Tapi maknanya sama. Kalau kamu datang ke tempat tidurmu, madja' itu tempat nyender. Jadi apa, kalau kita tempat berbaring. Jadi idza ataita madja'aka, kalau kamu datang ke tempat berbaringmu. Kalau yang awal idza ataita ila firasyik, madja' dan firash ini sama-sama juga, cuman lafadznya sedikit apa? Berbeda, tapi maknanya sama. Makanya dibilang di Bukhari dan Muslim. Tapi kalau maknanya dan lafadznya sama, muttafaqun alaih. Setinggian mana hadis muttafaqun alaih atau hadis akhrajahu Bukhari Muslim? Muttafaqun alaih lebih tinggi. Kedudukan derajat muttafaqun alaih lebih tinggi daripada akhrajahu Bukhari Muslim. Kenapa? Walaupun dia sama-sama Bukhari Muslim, tapi kalau muttafaqun alaih nasnya sama, teksnya sama, redaksinya sama, itu bikin derajatnya lebih tinggi. Nanti kalau kita selidiki rawi di belakangnya pasti beda orangnya, sehingga bisa muttafaqun alaih, tidak muttafaqun alaih. Nah ini tentunya bedanya sini. Terus ada lagi fatawadda wudu'aka lis-shalah. Di hadis muttafaqun alaih tidak ada kalimat apa? Wudu. Langsung ya fulan idza awaita ila firasyika fakul. Tapi di sini iqala li Rasulullah idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ada beda tambahan. Nah inilah pentingnya untuk digabung hadis yang ada, baru dijelasin, akhirnya kita dapat makna yang sempurna. Maka di sini riwayat yang kedua, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Barra ibn Azib berkata, Rasulullah pernah mengatakan kepada saya, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu hendak mendirikan apa? Sholat. Wuduknya nggak ada wuduk khusus, tapi wuduk seperti biasa. Tsumma taji' ala syakil aiman. Kemudian berbaringlah kamu dengan asyakil aiman. Ini nih, apa? Rusuk yang kanan. Jadi tidurlah di rusuk yang kanan. Waqul, kemudian bacalah wa dzakara nahwahu, disebutkanlah hadis yang tadi. Kan berarti kan di Bukhari Muslim yang tidak apa muttafaqun alaih lebih detail hadisnya daripada yang pertama. Tsumma qal, kemudian dia berkata waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikan doa itu kalimat yang terakhir.
yang kau baca sebelum kau tidur. Nah, inilah hadis yang kita baca, yang kita akan bahas secara singkat, riwayat dari Barra. Ya, ini kan Rasul misalkan ngomong, Barra ibn Azib, kalau kamu mau tidur, berwudulah dengan wudhu seperti hendak mendirikan sholat. Terus ketika naik ke tempat tidurmu, jangan lupa baca Allahumma inni aslamtu wajhi sampai habis. Nanti kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti ini, maka engkau matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau enggak meninggal, maka engkau mendapatkan orang yang kebaikan yang banyak di pagi hari. Dan kalau kamu ngomong lagi, baca lagi, karena itu yang harus terakhir saat kita mau tidur. Jadi kalau dia ngomong, harus ngulang lagi doanya, karena itu yang menjadi akhir doa. Barra bin Azib cerita nih, ketika dengar dari Nabi, diceritain ke beberapa sahabat. Sahabat dengar, nyampein lagi ke orang muridnya. Murid nyampein ke murid, itu bisa berubah-berubah. Itu nilainya pasti berubah. Kayak kita sekarang ngomong seperti ini, jamaah yang hadir nyeritain ke keluarganya, ke temennya, itu mesti ada yang apa? Nyelip-nyelip itu. Tadi katanya di taklim saya dengar disuruh kita sebelum apa? Tidur baca doa ini. Ada yang ingat itu doa? Ada yang lebih detik? Enggak, kita disuruh wudhu dulu. Ada yang dengar lagi, wudhunya seperti wudhu sholat. Ada. Nah, inilah yang membuat akhirnya riwayatnya berbeda, tapi tetap sumbernya satu. Dari siapa? Dari Barra ibn Azib. Jadi riwayat yang berbeda nyambung tetap jadi satu. Siapa? Barra ibn Azib. Jadi alhamdulillah hadis ini walaupun dari Bukhari Muslim dengan beberapa sanad yang berbeda, tapi sumbernya tas satu, yaitu Barra ibn Azib. Dan dari Barra, riwayat Barra ibn Azib di sini dibilang, qala li Rasulullah, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepadaku. Qala li Rasulullah. Nah, ini walaupun perkataan itu untuk Barra ibn Azib, tapi ini perkataan bukan khusus untuk Barra ibn Azib. Buktinya dia sampein ke orang lain. Akhirnya amalan ini bukan hanya untuk Barra bin Azib, tapi juga untuk kita. Kenapa? Kan Rasul nggak nyuruh, Barra ini apa? Jangan disebarin ya. Ini rahasia untukmu saja, nggak ada. Jadi pada umumnya kata para ulama, setiap Nabi berbicara, sahabat dengar, itu dianjurkan untuk menyampaikan ke orang. Berdasarkan hadis secara umum Bukhari Muslim, liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Itu hadis Rasulullah bilang, liyuballighu asyahida minkumul ghaiba. Hendaklah yang hadir, kata Rasul di majelisku ini, menyampaikan kepada yang gaib, kepada yang absen. Jadi sahabat-sahabat yang dengar dari Nabi, itu ada anjuran untuk apa? Menyampaikan ke sahabat lain. Maka nasihat-nasihat walaupun sendiri, langsung disampaikan ke orang lain. Seperti pernah Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bilang apa? Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Aku telah dikasih wasiat oleh kekasihku. Awsani khalili. Dia lagi berdua berarti sama Nabi. Kekasihku telah memberikan wasiat kepada aku dengan 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal. Apa itu? Rakaat duha. Dia 2 rakaat salat duha. Wa an asuma fi kulli syahri 3 ayyam. Ayyamul bid 13, 14, 15 Hijriah. Wa an usalli an utira qabla an arguda. Itu kata, dan disuruh sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Itu wasiat. Abu Hurairah nyebarin ke sahabat sampai sekarang. Wasiat itu datang dari Nabi, walaupun dulunya untuk Abu Hurairah, tapi sekarang untuk apa? Untuk umum. Kecuali Nabi ngomong, ini khusus untukmu, maka ayat hadis tidak berlaku kecuali untuk itu. Kalau ada apa? Ada nas. Ketika Nabi bilang ini khusus untukmu, maka tidak berlaku untuk lain. Tapi kalau Nabi diem, berarti sifatnya apa? Umum. Kalau kata kaidah,
al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang sebabnya turunnya kalimat ini untuk barra, tapi lafadznya sifatnya apa? Umum. Al-ibrah bi umumil lafzi. Karena lafadznya umum, tidak ada khusus, maka semua nas, semua hadis walaupun ditujukan ke satu sahabat, tapi maksudnya adalah untuk sifatnya umum. Nah, ini dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebab ayat ini turun, hadis ini riwayatnya keluar untuk barra, tapi fungsinya untuk umum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini nasihat untuk kita juga. Apa kata barra dan untuk kita? Qala li Rasulullah. Berarti qala apa? Lana Rasulullah. Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kita. Untuk apa? Yang pertama, kalau dulu kepada barra idza ataita madja'aka. Tapi sekarang idza ataitum madja'akum. Kalian kalau mendatangi tempat tidur kalian, pas mau tidur, maka dibilang apa? Fatawaddo. Hendaklah kamu berwudu. Idza ataita madja'aka fatawaddo. Kalau kamu mau tidur, berwudulah. Wudu'aka lis-shalah, seperti wudunya untuk mendirikan salat. Kumur, istinsyak, istilmar, terus sampai apa? 3 kali seperti salat. Wudu. Ini menunjukkan bahwa sunnah bagi orang yang mau tidur berwudu. Jadi orang yang mau tidur berwudu itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah seumur hidupnya tidur tanpa wudu. Nah, ini tentunya luar biasa. Ya, kalau kita bisa menjaga wudu sebelum kita tidur, nanti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang tidur dalam keadaan berwudu, apa? Ketika dia tidur dalam keadaan berwudu, maka di dalam hadis, sungguh di dalam selimutnya ada malaikat. Itu disebut ada, maksudnya bukan malaikat masuk ke selimut kita. Maksudnya sangat dekat banget malaikat lagi apa? Jagain orang itu. Terus kalau orang itu bergerak atau bangun, ya kan biasa kan orang tidur belok kanan, belok kiri. Setiap gerakan itu malaikat bilang apa? Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Itu doanya malaikat. Ya Allah, ampunilah si fulan ini, sungguh dia tidur dalam keadaan bersuci. Didoain malaikat selama kita tidur. Dan apa di dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis tersebut kata Jabir, setiap orang mau datang ke tempat tidurnya, setiap kita mau datang nih, kita udah siap-siap, mau tidur udah mau tidur nih, bergerak ke tempat tidurnya. Apa kata? Ibtadarahu, akan datang kepadanya buru-buru 2, malakun wa syaitanun, yaitu apa? Malaikat dan setan ngejar orang itu. Jadi setiap kita mau ke tempat tidur dikejar, buru-buru setan sama malaikat deketin dia. Malaikat bilang ikhtim, dia bilang tutup, akhiri harimu bil khair. Ikhtim bil khair, tutup dengan kebaikan. Maksudnya harimu ini tutup dengan kebaikan. Si setan ngomong ikhtim bisyar, tutup dengan keburukan. Langsung aja naik lompat, bluk, langsung tidur, nggak usah pakai apa, wala wudu, wala nyebut nama Allah. Ikhtim bisyar, itu langsung. Makanya kita kalau mau tidur bawaannya berat, mau wudu. Emang setan pakai apa? Bisikin ikhtim bisyar, ikhtim yaumaka bisyar, ikhtim maharimu, tutup harimu dengan keburukan, tutup harimu dengan keburukan. Malaikat bilang ikhtim bil khair, tutup dengan kebaikan, tutup dengan kebaikan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau dia berwudu, maka syaitan akan pergi. Lalu malaikat akan duduk dan menjaga orang tadi. Berarti dia menutup harinya dengan kebaikan. Dalam riwayat, kalau dia naik ke tempat tidur, bismillah, nyebut nama Allah aja,
maka malaikat itu akan tetap bersamanya sementara syaitan akan pergi. Apalagi pakai apa? Bismika Allahumma ahya wa amu. Ditambah lagi pakai doa ini, baca ayat kursi. Wah, itu lebih lagi tuh. Ayat kursi satu aja setan udah kabur. Kalau ayat kursi, setan bukan cuma lari dari kamar, dari rumahnya kabur. Tapi kalau nggak baca ayat kursi, jauh dari kamarnya, masih ada di ruang tamu dia. Duduk-duduk nungguin, nggak bisa apa-apain, nggak bisa deket tapi karena kita nyebut dengan kebaikan. Subhanallah. Inilah apa? Kalau kita lihat dari adab tidur yang gaya Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh, idza ataita madja'ak, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, apa? Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah seperti kamu wudhu hendak mendirikan salat. Kemudian setelah wudhu naik ke tempat tidur. Nah, yang jadi masalah ini suka ada yang nanya, "Sat, saya kan sudah berkeluarga sama istri. Nah, kalau udah wudhu kagak boleh sentuhan. Akhirnya istri ke sono, saya ke sini kayak marahan. Kalau megang batal, nggak boleh bakang, diem. Akhirnya udah 10 tahun nggak punya anak. Nah, mau deket takut batal, akhirnya jauh-jauhan, kasih guling, nggak begitu. Ya kalau kita kan yang penting naiknya wudhu. Udah kalau bersentuhan nggak apa-apa. Kan jangan akhirnya kayak marah-marahan beneran, takut panjang-panjang, nggak mau pakai apa, pakai sarung tangan, takut bersentuhan. Enggak, itu yang penting naiknya dalam keadaan apa? Berwudu. Pas tidur melek, wah batal, wudu lagi, melek, nggak wudu, nggak tiduran tuh. Udah pertama aja naik tidur, pas ngelilir apa? Nah, ta'ara, ngelilir, tidur, udah tidur lagi, nggak usah pakai apa? Kecuali maaf, kebelet kencing, baul, kita kamar mandi, boleh wudu lagi naik. Tapi kalau cuma ngelilir begitu, megang istri wudu lagi, megang istri wudu lagi, wah, urusannya mengkerut antum lama-lama. Nah, kedinginan, jadi nggak usah megang istri, terus nggak ada masalah. Intinya, idza ataita madja'ak, kalau naik ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti wudu hendak mendirikan salat. Tsumma taji', nah, kemudian berbaringlah kamu ala syiqqikal aiman, dengan syakl aiman. Ini nih, rusuknya bagian kanan. Ada mau praktekin nggak? Tidur. Apa? Maju siapa? Maju sebentar. Ini tidur yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan tidur beneran ya. Ini cuma praktek doang. Ini perlu. Karena ini sunnah. Antum tidur di kepala di sana. Nah, ya begitu. Iya. Terus ininya begini. Nah, ini sunnah. Maaf. Nah, ini syakil aiman. Dan ini begini, nggak lurus. Ininya begini. Ini awal doang. Nah, malam setengah badan ada di setengah ranjang nggak ada masalah. Karena ini awalnya doang. Pas kita ternyata ini pegel berbalik apa, tapi tidur awalnya begini. Ini sunnah. Dan orang yang tidur begini ternyata kalau dalam ilmu kesehatan jantungnya kuat, diistirahatkan karena kiri makruh. Kalau dia ke sebelah gini begitu terbalik, nah kiri begini ini makruh. Lebih baik ke kanan. Kalau ke kiri makruh. Maaf kalau telentang biasa. Ini mubah. Tidur begini mubah. Nah, tapi ngerinya kan kalau ada cicak nganga gitu kan. Terus maaf tengkurap ini tidur yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Nabi pernah ngebangunin ada orang tidur, maaf, bangunnya pakai kaki, suruh bangun pakai kaki. Katanya walaupun hadis dhaif, ini tidur yang dibenci oleh Allah, yaitu dengan apa? Tengkurap dan cukup. Dan itu apa? Termasuk dalam ilmu kesehatan juga tidak bagus, apalagi gemuk. Ini akan apa? Menekan jantung dan sebagainya. Sebenarnya di dalam tidur itu sendiri begitu banyak pahala, karunia rahmat yang Allah berikan dalam tidur. Kalau kita tidurnya ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kamu tidur, tsumma taji' ala syiqqikal aiman, tidurlah di rusuk bagian kanan seperti ini. Nah ini tentunya kata para ulama di awal tidur. Jangan sampai
Anak kita tengah malam tidur begini, rubah-rubah dimiringin lagi, dirubah. Nggak usah, emang udah apa? Udah bergerak. Semua tuh istri kita ngeliat kita tidurnya udah nggak di syakul aiman, nggak usah dirubah, dibiarin. Jangan dibentuk lagi, ruwet urusannya. Jadi itu awal saja. Setelah itu silakan. Mau tidur kan kita main tidur, kita nggak tahu tidurnya apa berbentuk, dan subhanallah orang yang tidur seperti ini kata para ulama lebih mudah mendengar suara bangun. Bangun itu lebih mudah daripada apa? Tidur tengkurap daripada tenang. Kalau begini lebih cepat tidur. Tidur lebih cepat. Bahkan ada dalam ilmu bela diri salah satu tidur yang paling bagus ini ada tatakannya yang kecil. Kadang taruh kelapa gitu, gerak dikit bangun. Cepat bangunnya itu. Bahkan maaf, kalau yang ngorok misalkan tidur begini itu mengurangi dibanding tidurnya begini. Itu lebih, apalagi tidurnya terkutup ininya nih. Tapi kalau tidur begitu mengurangi. Dan luar biasa, semua yang dilakukan Nabi pasti memiliki apa? Hikmah yang besar. Bukan hanya pahala, tapi dari segi kesehatan, dari segi dunia juga banyak hikmahnya. Inilah kata Rasulullah SAW. Wakul, kemudian bacalah doa. Nah, baru ini baca doa. Dan ini salah satu doa ketika kita mau tidur, tapi bukan satu-satunya doa. Jangan berpegang dengan hadis ini terus berarti bismikallahumma ahya wa amut dhaif. Hadis ini sahih, enggak begitu. Jadi kalau kita mau membahas satu permasalahan harus mengumpulkan banyak dalil, banyak hadis, banyak sumber, akhirnya nanti disimpulkan. Nanti kalau kita mau simpulkan banyak doa Nabi. Pertama tadi waktu mau naik, ini baru mau naik ini, mau naik ke tempat tidurnya, sudah duduk, posisi sudah wudu, sudah posisi siap untuk tidur, baru baca. Berarti bacanya setelah apa? Syakal aiman, sudah duduk begini, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan duduk, sudah naik, wudu dulu, kemudian naik ke tempat tidur, kemudian ala syakal aiman, sum wa dzakara wa kul. Lalu baca doa ini. Berarti doa ini dibacanya saat sudah apa? Sudah begini. Baca setelah ini. Kalau lihat dari hadis yang Bukhari Muslim. Jadi bacalah kamu kalau sudah duduk begini baru baca. Doanya apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Sudah dalam keadaan posisi syakil aiman. Wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu, yaitu wafawatku itu menyerahkan amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini kalau sudah berbaring dalam keadaan syakil aiman. Kalau belum, ada lagi doanya. Kan di dalam hadis nanti, kalau kamu mau naik ke tempat tidurmu, sudah naik ke tempat tidurmu, baca ayat kursi. Disuruh baca, itu baca ayat kursinya saat kita duduk. Lalu baca, dikatakan apa? Surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Sambil di apa? Ditiup, yanfut. Qul al-falaq an-nas ditiup, kemudian diusap. Itu saat belum berbaring, saat duduk. Baca lagi kulu sampai 3 kali. Setelah itu baca tasbih 3 kali, 33. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah akbar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Fatimah. Ini riwayat Fatimah. Ini amalan ahlul bait Nabi, Bukhari Muslim. Gara-garanya tangannya Fatimah rusak. Maaf, lecet. Karena nyuci terus. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kasihan terus bilang, ya Fatimah, sungguh aku lihat kemarin ada orang minta pembantu, minta budak, Rasul kasih. Karena kemarin habis perang kita dapat rampasan perang, budak-budak banyak. Kalau kamu minta pasti dikasih budak untuk membantu supaya kamu tidak nyuci lagi, biar tanganmu tidak lecet lagi. Singkat cerita, Fatimah datang ke rumah Rasul, ternyata Rasul lagi nggak ada. Adanya Aisyah. Singkat cerita ditanya, ada apa wahai Fatimah? Wahai Aisyah, sungguh aku datang ke sini pengen ketemu Nabi, pengen minta apa? Pembantu. Tadinya Fatimah nggak mau minta, tapi karena Ali bin Abi Thalib minta terus. Akhirnya karena taat sama suami, sebenarnya Fatimah malu sama Nabi, tapi karena suami yang minta, dia datang.
Ngomonglah sama Aisyah, kebetulan Fatimah nggak ketemu Rasulullah SAW. Dalam riwayat dia ketemu tapi nggak ngomong, diem aja, malu mau ngomong sama Rasulullah SAW. Mau ngomong hajatnya tuh nggak bisa ngomong. Pula hari kedua datang lagi ketemu Nabi tapi nggak ngomong lagi. Hari ketiga Nabi lagi nggak ada, ketemu Aisyah, ngomong sama Aisyah. Dia ngomong sama Aisyah berani. Sama Nabi bukannya takut, haibah qawiyah. Nabi punya wibawa yang sangat apa? Besar, sampai anaknya itu bukannya takut dalam artian takut marah, enggak, tapi wibawa yang sangat besar. Dikasih tahu ke Aisyah, akhirnya iya nanti kalau Rasulullah datang aku kasih tahu. Enggak lama datang Rasulullah, Fatimah udah pulang, dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Akhirnya Fatimah sudah sampai ke rumah, ditanya Sayyidina Ali sudah dikasih. Saya sampaikan ke Aisyah, saya nggak bisa. Aisyah lebih muda daripada Fatimah, Fatimah lebih tua. Walaupun anaknya, aku sudah kasih tahu sama siapa? Fatimah sama Aisyah. Aku nggak bisa ngomong sama Rasulullah SAW. Pas siang, sore, Nabi belum ngasih tahu. Ali dan Fatimah nyesel. Ya Allah, kenapa kita ngomong ini? Jangan-jangan nyusahin Nabi, permintaan kita. Jangan-jangan bikin Nabi sedih. Jangan-jangan nyesel dia ngomong. Coba nggak usah ngomong, nyesel. Padahal dia nggak tahu Nabi itu nolak apa tidak. Karena tidak direspon, dia nyesel ngomong itu. Akhirnya di waktu malam, Ba'dal Isya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah sudah berbaring mau tidur. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat juga sudah mau tidur. Tiba-tiba ada ketok pintu. Pas ternyata yang masuk Rasulullah SAW. Fatimah dan Ali sudah dalam keadaan posisi tidur. Rasulullah datang duduk di pinggiran tempat tidurnya. Kakinya Ali bin Abi Thalib bersentuhan dengan badannya Rasul. Karena dia tidur melonjor, Ali duduk di situ menyenggol badannya Rasul. Apa kata Sayyidina Ali? Wallahi, dinginnya badan Nabi sampai ke hatiku. Tuh mukjizatnya Nabi, kalau disentuh badannya itu dingin. Tapi dinginnya bukan di tangan, masuk ke hati. Jadi kalau orang dipegang sama Nabi, hatinya jadi dingin. Subhanallah, itu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu anak nangis dipegang sama Nabi, adem langsung diam. Kenapa? Hatinya itu anak langsung hilang tuh. Sedihnya hilang, nangis hilang semua. Makanya anak yang nangis-nangis dikasih Nabi berhenti. Kalau kita kan lain, anak orang diem kita gendong nangis. Anak lain badan kita itu nggak nimbul kan. Orang tua itu kalau gendong anak langsung ke hati itu anak. Makanya anak itu lebih tenang ketika digendong orang tuanya. Tapi kalau digendong Nabi lebih tenang daripada digendong sama orang tuanya sendiri. Makanya kita lebih mencintai Nabi. Kata Rasul, kalian la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian belum dapat iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian dan anak kalian. Kenapa? Karena kecintaan Nabi kepada kita melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Sentuhan Nabi lebih adem, lebih sejuk daripada sentuhan orang tua. Subhanallah. Itulah Nabi kita, Nabi. Ali bilang, aku rasakan dinginnya sentuhan kulit Nabi di hatiku. Sehingga aku suka dan aku tidak mau bergeser kakiku biar bersentuhan terus dengan kakinya Nabi Muhammad SAW dengan badannya Rasul dengan kakinya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasul bilang, aku tahu kalian tadi minta pembantu, minta budak, minta jariah untuk membantu pekerjaan kalian. Tapi aku ada satu amalan yang lebih baik daripada yang kau minta. Lebih baik daripada apa yang kau minta. Akhirnya Rasulullah bilang, sebelum engkau tidur bacalah tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33. Seperti habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah 33. Itu lebih baik daripada apa yang kau minta. Berarti itu amalan. Maka Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dan Hasan Hussein setiap mau tidur diingatkan, jangan tidur kecuali baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu amalan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebarkan. Dan akhirnya Ali Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad bin Ali bin Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 825 Hijriah. Dan juga Ibnu Taimiyah sebelumnya yang meninggal 728 Hijriah bilang mereka berdua mengatakan kenapa kok dikasih amalan tasbih 33, takbir, tahmid, padahal mintanya pembantu, sambil ngomong lagi, ini lebih baik daripada apa yang kau minta.
Apa kata dua imam ini? Mereka bilang apa? Sungguh orang yang mau tidur lalu membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, badannya seger buger di waktu pagi seperti kemarin belum pernah kerja. Kan kalau kita punya pembantu, kita nggak kerja, nggak cuci piring, seger pagi. Maka kalau engkau zikir tidur, tasbih, tahmid, takbir, engkau akan sehat, seger buger seperti kemarin tidak bekerja sama sekali. Lebih sehat daripada engkau punya pembantu. Subhanallah itu. Ternyata amalan tidur itu bukan hanya ini. Ini saat di syakil aiman. Sementara yang tadi ada amalan tasbih, tahmid, takbir 33. Baru salah satunya bismika Allahumma ahya wa amut. Riwayat yang lain bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya baru bacaan itu ada. Tapi itu termasuk hadis sahih untuk membaca itu. Tapi kalau kita kan singkat doang, itu langsung bismika Allahumma ahya wa amut, plak langsung lewat ya. Tapi lumayan, setan kabur paling tidak, dijagain sama malaikat ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ini bacaan. Tentunya bacaan ini tidak kita jelaskan. Ini bacaan intinya mengandung tawakal kepada Allah. Intinya ini semuanya kalimat ini, Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu ilaik. Aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku arahkan wajahku untukmu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu ya Allah. Walja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan pundakku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, demi menghindari sesuatu yang aku takutkan dan mengharapkan apa yang aku harapkan. La malja'a wa la manja minka ilaik, tidak ada yang tempat sandaran dan bisa menyelamatkan aku kecuali hanya kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Artinya intinya doa ini adalah pasrah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku untukmu ya Allah. Aku pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Memang pasrah itu mungkin kalau bahasa kita tawakal. Ya, mentawakalkan, memasrahkan diri kita kepada Allah. Biasanya pasrah tawakal itu kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kalau yang sudah tahu itu biasanya nggak terlalu. Saya mau pergi ke tempat fulan. Saya nggak tahu nih wilayah ini, lokasi belum pernah tahu, orangnya belum pernah saya tahu bagaimana modelnya. Pasrah. Itu biasanya ketika kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi, tawakalnya lebih kuat. Dan malam ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi ini malam. Besok masih hidup apa masih sudah meninggal. Malam ini apa yang terjadi. Di saat kita tidur ini kita nggak tahu. Jadi kepasrahan itu akan lebih totalitas ketika kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Tapi biasanya kalau yang tahu itu nggak terlalu tawakal. Saya nanti ketemu sama teman saya fulan, model saya tahu modelnya dia begini-begini, udah tenang. Tapi kalau saya mau ketemu fulan, tapi saya nggak tahu model fulan. Insyaallah nih orang baik, tawakal deh. Katanya begini, saya nggak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, biasanya tawakal itu lebih. Dan malam adalah sesuatu yang misteri bagi kita, misteri yang berat. Kalau siang saya duduk begini, tiba-tiba ada orang yang datang mau mukul saya ngelihat, saya bisa lari, saya bisa lawan, saya bisa menghindar. Kenapa? Karena saya terjaga. Tapi saat saya tidur, kita tidur, itu sangat-sangat berbahaya. Jangankan orang mau bunuh kita, ada kecoa aja lewat, kita diem aja, apalagi tidurnya nganga, bisa masuk tuh kecoa. Nah, siapa yang mau jagain kita? Di rumah saya ada satpam nggak jagain kamarmu, jagain apa? Pos di rumah. Tapi di sini siapa yang bisa? Kelabang keluar dari bawah kasur kita, atau mungkin lampu ternyata mau rubuh, ini lampu mau jatuh, kita diem aja, nggak ada yang tahu. Pasrah sangat dibutuhkan saat kita di malam hari.
Karena saat itu betul-betul, ya Allah, saya pasrahkan badanku, jiwaku ini untukmu ya Allah di malam ini. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang kita sudah sering mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, ni'mal wakil, yang paling sempurna di dalam mengurusi urusan kita. Karena kalau saya bilang Mas Satpam jagain saya mau tidur, nggak sempurna. Orang di ngantuk juga, di malam suruh jagain, di tidur juga malam. Nggak bisa. Tidak ada makhluk yang sempurna menjaga kita. Oleh karena itu, di sini dibaca kalimat apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa menjaga. Apalagi di waktu malam gelap, banyaknya makhluk keluar yang makhluk-makhluk yang membahayakan banyaknya di waktu malam. Ular, kalajengking nongolnya malam, tikus saja nongolnya malam. Siang-siang tuh jarang keluar kalajengking, itu pasti ini lagi puyeng dia. Kok bisa siang-siang bolong dia keluar? Adanya malam. Di waktu malam tuh binatang-binatang yang membahayakan keluar. Kejahatan banyak di waktu malam, ya, maling, pencuri, rata-rata keluarnya apa? Malam. Malam itu adalah min syarri ma khalaq. Itu kebanyakan kalau kita baca surat apa? Al-Falaq itu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, itu adanya di waktu malam. Malam ini tempat yang berbahaya. Kondisi kejahatan banyak di waktu malam. Makanya kalau ada maling siang-siang, makanya maling siang bolong itu kayak dianggap aneh gitu. Karena biasanya maling itu adanya di waktu malam. Kejahatan-kejahatan di waktu malam. Bahkan tadi itu sihir-sihir adanya di waktu malam. Malam ini tempat bala juga banyaknya datangnya di waktu malam. Ini ketika ada orang sakit, ini gimana Pak kondisi ini? Ntar deh kata dokter, lihat besok pagi bagaimana dia bisa melewati malam. Kalau malam ini aman, besok insya Allah sehat. Ini yang paling rawan sakit itu melewati di waktu apa? Malam. Oh ternyata kita puyeng. Malam ini aman, besok sehat. Tapi malam ini, wah, besok pagi parah dan tidak parah. Bagaimana dia bisa melewati di waktu malam? Malam itu banyak bala. Bahkan di malam hari, maaf, kalau kita sedang minum belum habis atau menyimpan minuman di malam hari, jangan dibuka seperti itu. Karena banyak bala musibah turunnya di waktu malam, tutup malam, pagi baru diminum. Tapi kalau kita biarkan sekarang, kita biarkan tidur, pagi jangan diminum ya. Karena dalam keadaan apa? Terbuka. Ini sangat banyak bala, maka tutup sebelum tidur. Kalau kamu nggak ada tempat untuk nutupin makananmu, boleh dan walaupun hanya sebuah apa? Ud, yaitu batang kayu untuk nutupin apa? Kenapa ini berbahaya? Ini malam, kata Rasulullah SAW, jangan kau tidur kecuali kau tutup pintumu dengan menyebut nama Allah. Ghalikil albab, apa? Itfa, matikan apa? Lampu, disuruh tuh semua malam. Makanya wajar doa ini kalau kita malam tuh pasrah full kepada Allah. Ini ayat doa ini full pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena biasa orang akan punya sifat memasrahkan sesuatu ketika dia tidak tahu kondisi yang akan dihadapi. Yang kedua, dia tahu kondisinya berbahaya. Ya, kalau kita berbahaya, biasanya baru kita apa? Wah, anak-anak aja jarang-jarang baca doa. Tapi ketika melewati tantangan yang berat, misalkan naik flying fox, tempatnya tinggi, wah doanya semua, padahal nggak pernah doa. Karena apa? Karena serem yang bakal dihadapi. Tinggi apa? Baru dia tawakal. Tawakalnya. Waktu naik ke Dufan tuh, naik yang tempat tinggi yang apa itu? Yang tinggi mau diturunin, wah doanya banyak tuh, tawakal. Pasrahnya luar biasa. Tapi kalau biasa-biasa nggak pernah doa. Memang ketawakalan itu akan timbul, pasrah itu akan ada ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak jelas dan menimbulkan sesuatu yang menakutkan. Ya, makanya kalau orang naik sepeda jarang doa, naik pesawat doanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, karena ngelihat pesawat nih naiknya apa? Apalagi pesawat nih yang model miring-miring jalannya. Waduh, kita tawakalnya. Atau naik kapal laut baru kita tuh. Karena kondisi ini serem nih.
Apalagi dengar berita katanya cuaca iklim lagi nggak bagus. Wah, doanya Masya Allah. Bismillah, tawakkaltu. Wow, tawakalnya mantep itu. Begitu sebenarnya tidur di waktu malam itu serem. Waktu malam itu serem. Resikonya hidup dan mati, kata orang. Makanya waktu pagi bangun, Alhamdulillah alladzi ahyana. Oh, segala puji bagi Allah yang hidupin lagi. Karena resikonya itu antara hidup dan mati. Makanya doa ini pasrah, totalitas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini hadis ini dimasukin di bab al-yakin wa tawakal. Dimasukin di bab yakin dan tawakal karena ini sebenarnya yang paling berat. Kadang-kadang kita menghadapi kalau naik kapal laut, ombak gede, tantangan yang paling mengerikan. Enggak, yang paling mengerikan sebenarnya di waktu malam. Di saat kita tidur itu yang paling mengerikan sebenarnya. Enggak ada orang habis doa yang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana kecuali tidur. Yang lainnya alhamdulillah. Begitu doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini beda nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Subhanallah. Makanya insyaallah kita bisa menjaga amalan-amalan saat kita sebelum tidur kita. Dan insyaallah kalau kita sudah melakukan amal ini apa kata Nabi? Dikatakan di sini fa innaka in mitta fi min lailatika. Kalau kamu mati di malam itu nggak bangun lagi besok pagi, mitta alal fitrah. Engkau mati dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dosamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al fitrah, suci. Wa in asbahta, tapi kalau kamu selamat hidup sampai pagi hari, asbahta khairan. Engkau bangun di pagi hari dalam keadaan kebaikan yang luar biasa. Subhanallah. Kalau di hadis yang lain, waj'alhunna akhira ma taqul. Kalau bisa ini kalimat terakhir saat kita mau tidur. Tadi doa yang tadi itu sudah siap, baca itu terakhir. Pas habis baca doa dipanggil sama anak kita. Pak, oh iya kenapa? Minta minum. Ya minta minum. Dia bergerak ngobrol. Maka baca lagi tuh doa. Jadi ini yang terakhir. Kalau habis baca doa ini ada aktivitas lain harus diulang lagi. Kata Rasul, jadikan kalimat doa ini yang terakhir sebelum engkau tidur. Kalau ada kalimat lain, ulang lagi, baca lagi. Makanya ini yang menjadi terakhir. Setelah baca itu plak, udah merem, plak, tidur udah. Jangan pakai apa? Masih megang YouTube lagi. Bubar, doa itu nggak berlaku lagi. Jadi doa ini menjadi akhir. Ij'al akhira ma taqul. Jadikan doa ini yang terakhir aktivitas kita sebelum kita tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan taufik hidayah kepada kita dan selalu memberikan keridhaannya kepada kita, dan Allah berikan panjang umur kepada kita. Dan kalau ada di antara kita yang dimeninggalkan, insya Allah dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang dimeninggalkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dapat ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil